Ada belanjaan apa nih? Lihat aja sendiri, Po. Lu dagang males-malesan banget. Niat jualan kagak sih? Niat lah, Po. Si Empo juga niat gak sih belanja? Nanya terus. Gua kan pembeli, Saprol. Saprol juga kan yang dagang, Po. Po, tahu gak? Suaminya Mbak Minah baru aja di PHK. Masa, Bu? Terus dia kerja apaan sekarang? Masih nganggur kayaknya sih, Po. Nyari kerja susah, yang udah kerja malah di PHK. Kerjanya gak bener kali ya, makanya sampai di PHK. Kasian banget ya Mbak Minah, masih muda, punya suami pengangguran. Iya, Po. Padahal cari suami baru aja ya, cari yang lebih bertanggung jawab. Bang Saprol, pesanan saya ada. Ada dong, Mbak. Bu, kalau ngegosip tengok kanan kiri dong. Saya belum seahli si Empok kalau ngegosip. Kira-kira dia ngedengar obrolan kita gak ya? Enggak, udah tenang aja. Bu Ibu, saya duluan ya. Cepet amat Mbak belanjanya. Iya Pok, saya cuma ngambil pesanan aja. Belanjanya dikit banget ya. Kan suaminya nganggur Pok, kalau belanjanya banyak patut curiga. Lama banget belanjanya, dari tadi ngobrol mulu. Sayur nih, sayur. Emosi aja lu Saprol dagangnya. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Bang, abang mau kemana udah rapi gini? Aku mau cari kerjaan, Minah. Semangat ya bang, semoga apa yang diusahakan semuanya dilancarin. Amin. Hari ini kita harus bayar uang kontrakan bang. Abang ada uangnya kan? Maaf Minah, aku udah gak punya uang. Tapi aku akan berusaha. Kalau aku jadi buruh cuci boleh nggak bang? Aku juga mau bantuin kamu. Kamu gak usah repot-repot. Ini sudah menjadi tugas aku sebagai seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan kamu. Aku yakin kamu tidak seperti yang dibicarakan ibu-ibu. Gak usah dengerin omongan ibu-ibu. Kamu percaya aja ya sama aku. Iya bang, makasih ya sudah menjadi suami yang bertanggung jawab. Sama-sama Minah. Kamu baik-baik ya di rumah. Pagi Pak RT. Pagi Bang Udin. Pagi juga Bang Jainuddin. Keren dikit dong Bang kalau manggil. Jai aja. Aduh ai, gaya bener ah. Biar ada nama panggungnya gitu Bang Udin. Bang Jai mau berangkat kerja nih. Justru saya mau cari kerja Pak RT. Loh, bukannya Bang Jai udah kerja ya? Iya Bang Udin, tapi saya baru aja kena PHK. Makanya sekarang saya mau cari kerjaan lagi. Tapi susah. Susahnya gimana sih Bang? Bang Jai lulusan SMA, orangnya baik, ramah, rajin. Kurang apa lagi coba? Kurang ganteng Bang Udin. Untung jadi hansip gak ada kriteria gantengnya, Din. Makanya kamu langsung keterima. Tapi Udin kan memang berpenampilan menarik. Makanya jadi hansip lucu dan gak mesin. Hai. Maaf nih, saya mesti pamit duluan ya. Semangat ya Bang Jai. Ayo, dibeli. Murah. Wah Abud, pagi-pagi udah semangat banget. Alhamdulillah Bang Jainuddin,
mau kemana nih? Udah rapi aja. Saya lagi nyari lowongan pekerjaan Wak Abud. Susah banget. Udah kesana kemari belum dapet juga. Yang sabar ya Bang Jainuddin. Wak Abud punya lowongan pekerjaan gak? Ada Bang, kerjaan ke Arab. Gajinya lumayan, makannya enak, tidurnya adem. Serius Wak? Wah cocok banget. Saya siap kerja apapun. Sabar dulu. Ini lowongan buat perempuan Bang. Jadi asisten rumah tangga yang nyari pamanane di Arab sono. Yah, buat laki-laki nggak ada gitu Wak. Gak ada Bang. Pamanane butuh perempuan yang rajin, bisa nyapu, bisa ngepel, dan masak. Kalau buat istri saya boleh nggak Wak? Loh, Bang Jainuddin serius mau kirim istrinya ke Arab? Siapa tahu dia mau Wak. Dia juga suka beberes. Masakannya juga lumayan. Daripada saya yang nyari kerja tiap hari ditolak terus. Gak nyangka nih Jainuddin jual istri demi dapur ngebul. Bukan dijual Wak, tapi dikirim buat kerja. Ya udah, nanti ente kasih data lengkapnya ke Ane. Nanti Ane yang akan kirim ke paman Ane. Siap Wak. Kalau bini saya kerja, saya mau dagang perabot juga kayak Wak Abud. Siapa tahu ketularan sukses. Waduh, nanti Ane ada saingan dong. Wah, ada berita aktual nih. Bakalan jadi berita paling viral nih di minggu ini. Parah banget kalau sampai bener. Keterlaluan banget itu Jainuddin. Jadi laki tega banget mau ninggalin istrinya pergi jauh. Amit-amit deh. Hayo, Pok Rodia lagi ngapain? Ih, ngapain sih lu Hansip? Ngagetin aja. Udin kan cuma nyapa aja. Orang nyapa tuh gak ada yang ngagetin. Kalau saya punya penyakit jantung terus tiba-tiba meninggal, lu orang pertama yang bakal gua gentayangin. Aduh ai, serem dong. Bang Udin denger gak? Denger apaan, Pok? Nah, Wabut, itu bener tadi Bang Jainuddin mau ke Arab. Porodiah nguping ya? Saya gak nguping, Wak. Cuma kedengeran aja pas tadi saya lagi lewat. Ah, yang bener, Pok. Shh, berita harus tuntas, Wak. Emangnya kenapa, Pok? Porodiah juga mau pergi ke Arab. Kirim aja, Wak. Biar ada yang bantuin pamannya Wak Abud buat ngasih makan unta. Hahaha. Dikira gua pengembala unta kali. Abang udah pulang, gimana hari ini? Masih sama Mina, belum ada kerjaan yang nyangkut. Abang jangan mudah menyerah ya, abang pasti dapat kerjaan kok. Mina, aku mau bicara sama kamu. Ada apa bang? Serius banget? Tadi aku ketemu sama Wak Abud, katanya ada kerjaan. Alhamdulillah, tuh kan bang. Kalau kita terus berusaha, insya Allah akan ada kemudahan. Tapi kerjaannya buat di Arab. Loh, kok jauh banget bang? Apa nggak ada kerjaan yang di sini? Siapa tahu Wak Abud bisa bantu ngeusahain. Kerjaan yang di Arab juga untuk perempuan. Ya kalau buat perempuan, abang jangan mau lah. Masa abang mau nyamar jadi perempuan? Kalau kamu yang kerja ke sana, gimana Mina? Aku bang. Iya Mina. Aku kerja di Arab. Tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa. Nanti aku yang akan cari kerjaan terus. Kalau aku pergi, apa abang setuju? Setiap hari aku harus cari kerjaan ke sana kemari. Dan hasilnya juga selalu nihil. Aku merasa gagal sebagai seorang suami. Aku gak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga ini. Abang yang sabar ya. Aku coba pikir-pikir dulu. Jadi Hansip, enak gak sih bang? Enak dong. Enaknya kenapa?
Udin bisa keliling kampung, bertemu para warga, dan kadang-kadang dapat makan siang gratis. Kalau soal gajinya, apa Bang Udin cukup? Kalau terus ditanya cukup atau tidak, semua pasti akan kurang. Tapi kita harus bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih ke kita. Bang Jai kenapa nanyanya gitu sih? Saya lagi bingung Bang, nggak dapat kerjaan. Nanti saya coba tanya ke kelurahan, siapa tahu ada pekerjaan buat Bang Jainuddin. Kalau kerjaan sih udah ada Pak RT, tapi buat istri saya ke Arab. Istrinya yang mau kerja. Saya sih nggak maksa dia untuk pergi, tapi dia sendiri lagi mikir-mikir katanya. Kalau istrinya mau, apa Bang Jai tega melepas istrinya pergi? Justru itu yang saya bingungin Bang. Coba didiskusikan dengan matang. Kalau masih bisa seorang suami yang kerja, kenapa harus istri yang bekerja? Tapi jika istri bersedia membantu ekonomi keluarga, Bang Jai sebagai seorang suami harus bisa menghargainya. Kalaupun nanti istri saya pergi ke Arab, saya akan tetap mencari kerja Pak RT. Saya juga malu dengan istri saya. Semoga segala keputusannya membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk keluarga Bang Jainuddin ya. Duh, gimana ya? Kalau aku gak pergi, ekonomi keluarga ini makin memburuk. Tapi kalau aku pergi, apa Bang Jai akan setia? Besok aku akan ngambil keputusan ke Bang Jainuddin deh. Apakah keputusan ini sudah yang terbaik ya Allah? Saya bingung. Minah, kamu belum sarapan? Belum Bang. Bang, aku mau untuk pergi kerja ke Arab. Kamu serius? Bismillah, aku serius Bang. Aku akan berjuang untuk keluarga ini. Maafin aku ya Minah, belum bisa menjadi suami yang baik untuk kamu. Dalam rumah tangga ini, kita ini hidup berdua. Apapun kondisinya, kita harus saling mendukung, saling menjaga, dan saling melindungi, Bang. Insya Allah, aku siap. Tapi, aku minta syarat ke kamu ya. Syarat apa Minah? Kita saling jaga kepercayaan ya, Bang. Abang juga harus setia sama aku. Iya Minah, kamu tenang aja ya. Kira-kira aku perginya kapan ya, Bang? Nanti aku akan tanya lagi ke Wa'abud ya. Iya, Bang. Sayur, yur. Ada sayur sop, Bang. Ada dong. Saya mau belanja sayur sop, ayam, ikan, sama tahu tempe lengkap ya. Wah, banyak banget belanjaannya, Mbak. Mau piknik ya? Kalau mau piknik, emang kenapa sih Mpok? Porodia mau ikut. Apa jangan-jangan si Mbak belanja banyak buat bekal Bang Jainuddin? Bekal apaan sih Pok? Masa cuma buat bekal aja sampai masak banyak? Katanya Bang Jainuddin mau ke Arab ya, Mbak. Mbak Mina ngizinin gitu. Keren banget mau keluar negeri. Kalau saya ya, Mbak, nggak akan saya izinin itu suami pergi ke luar negeri. Tega banget mau ninggalin istrinya di sini sendirian. Gak apa-apa Pok, kalau demi kesejahteraan keluarga. Tapi gue kagak suka, kasian istri di sini sendirian. Kalau nanti sakit gimana? Kalau butuh masang gas gimana? Bakalan repot banget. Bener-bener tega Bang Jainuddin. Sebenarnya saya Po yang akan pergi ke Arab. Apa? Mbak Mina serius? Bukannya Bang Jainuddin yang akan pergi ke Arab? Porodia beritanya gak akurat. Saprol, justru gue tuh denger dari telinga gue sendiri, bukan dari orang lain. Telinganya udah lama gak dibersihin kali, jadi agak kurang denger. Lu kira gue budek? Siapa juga yang ngatain budek? Ampun deh, Mama. Mbak Mina,
itu beneran Mbak Minah yang akan pergi ke Arab? Iya, Pok, saya yang akan kerja di sana. Ih, tega banget itu suaminya. Masa istrinya dibiarin aja pergi ke luar negeri sendiri? Terus dia di sini ngapain, Mbak? Justru Bang Jainuddin yang butuh kerjaan kan? Bang Jainuddin juga akan cari kerjaan, Pok. Tapi kenapa Mbak Minah yang mesti pergi? Di sana Mbak sendirian, jauh dari suami. Belum lagi kalau suami di sini nakal. Parodia sebenarnya ngebela siapa sih? Dari tadi gak jelas banget. Gak usah pergi, Mbak. Biar suaminya aja yang kerja di sana. Putusan saya udah bulat, Pok. Insya Allah kita saling menjaga kepercayaan aja. Pantau ketat pokoknya, Mbak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mbak Mina dan Bang Jainuddin udah tahu apa yang harus dilakuin, Pok. Kalau gitu, saya pamit duluan ya, Pok. Tega bener deh itu laki, gak ada tanggung jawabnya. Bisa-bisanya dia ngebiarin istrinya kerja di Arab. Cukup, Pok, cukup. Saprol mau keliling lagi, ah. Sayur, yur. Lah, gue belum sempat belanja, Saprol. Dari tadi ngomong mulu sih, udah kesiangan ini, Saprol. Aduh, cakep banget ya bandaranya. Kamu belum pernah ke bandara ya, Din? Belum, Pak Rete. Emangnya Pak Rete udah pernah? Udah pernah. Naik pesawat, Pak Rete? Ya enggak, Din. Saya cuma nganter orang pergi umroh. Pak Rete gimana sih? Bang, saya pamit dulu ya. Iya Mina, semoga perjalanannya lancar ya. Kamu bisa segera pulang lagi ke Kampung Kincir dan kita bisa berkumpul bersama lagi. Amin. Abang juga baik-baik ya. Semoga abang juga bisa segera mendapatkan pekerjaan. Dan ingat ya bang, kita saling menjaga kepercayaan. Iya Mina. Aku sedih harus berpisah sama abang. Udin jadi ikutan sedih, Mbak Mina. Terima kasih ya Pak RT, Bang Udin. Saya titip Bang Jainuddin. Kalau nakal, cubit aja ya Bang. Waduh, udah kayak anak kecil aja ya Bang Jai. Hai. Saya pamit semuanya. Kapan ya Udin naik pesawat? Naik angkot aja kamu mabok, Din. Angkot sama pesawat kan beda, Pak Rete. Abisnya kalau naik angkot jalanannya berlubang. Jadi Udin kan pusing, terus mual. Saya juga pengen, Din, naik pesawat. Semoga kita bisa naik pesawat ya, Pak Rete. Hai. Duh, bosan banget jadi pengangguran gini. Hari-hari cuma tiduran. Kesana kemari nggak jelas. Nyari pekerjaan juga nggak dapet. Nasib. Halo. Halo Mina. Abang apa kabar? Baik Mina. Kabar kamu gimana di sana? Baik juga bang. Abang udah dapat kerjaan. Maafin aku ya Mina, aku masih belum dapat pekerjaan. Gak apa-apa bang, yang penting abang masih terus berusaha. Pasti Mina. Bang, aku udah transfer ke rekening abang. Nanti minta tolong dicek ya, udah masuk atau belum. Iya Mina, nanti aku cek ya. Uangnya minta tolong ditabung ya bang. Aku pengen nabung untuk beli rumah, supaya nanti pas aku balik ke Kampung Kincir, kita udah punya rumah sendiri. Siap Mina, sedikit-sedikit juga aku akan bantu tabungan itu, supaya cepat terkumpul. Selagi abang belum kerja, abang ambil aja ya uang untuk kebutuhan abang sehari-hari dan bayar kontrakan. Gak usah Mina. Gak apa-apa bang,
Aku kerja juga kan untuk bantu ekonomi keluarga. Ini serius Mina yang transfer uang? Wah, banyak banget transferannya. Kalau dikirim segini terus, bisa cepet kaya ini sih. Mina hebat ya, bisa kirim uang banyak. Gua yang seorang suami belum pernah kasih uang segini banyak ke dia. Gua siap-siap deh nyari kerjaan dulu. Duh, ditolak lagi. Perusahaan banyak gini gak ada yang mau nerima gua apa ya? Lama-lama males juga gua cari kerjaan. Kalau dipikir-pikir, ngapain ya capek-capek cari kerjaan kalau setiap bulan dikirimin uang sama Minah? Tapi kan uang yang dia kirim itu buat tabungan. Biarin aja lah, urusan tabungan gimana nanti aja. Yang penting saat ini gue bisa menikmati hidup tanpa capek-capek kerja. Kinclong banget. Ini baru namanya hidup. Gak perlu kerja banting tulang, gak perlu panas-panasan, tinggal duduk manis, duit ngalir tiap bulan. Minah, istri paling top deh. Kerja di Arab sana, panas-panasan, ngurus anak orang. Abang di sini tinggal tumpang kaki, langsung bisa beli motor kayak gini. Orang kampung pasti sirik lihat gue. Mereka tiap pagi nyangkul, dagang sayur, buka warung. Gue nongkrong, ngopi, motor baru, wangi parfum, mahal lagi. Istri di luar negeri, suami di kampung kincir, bahagia tanpa beban. Ganteng, tajir, dan beruntung. Mina tuh dapat rezeki ya karena gue juga. Coba kalau nggak ada gue, dia kerja buat siapa? Kan tetap buat suaminya yang tercinta ini. Motor ini bukan cuma kendaraan, tapi simbol kejayaan. Simbol bahwa jadi suami yang nganggur pun bisa hidup mewah. Asal istrinya rajin kerja. Tuh, lihat Bu, si Jainuddin tuh baru ditinggal istrinya ke Arab 3 bulan aja, udah gaya banget, motor baru, parfum nyelekit, baju bagus. Ya ampun, iya bener Porodia, tapi ya siapa tahu itu hadiah dari istrinya. Hadiah apaan? Itu duit istri dia kerja mati-matian di Arab, dikirain buat nabung rumah, malah buat beli motor. Dasar laki-laki gak tahu diri. Tapi kan suami istri saling percaya ya Po, iya kan? Ya atau enggak ya? Waduh, jadi bingung saya. Waduh, Porodia, jangan langsung nuduh. Siapa tahu dia memang punya tabungan sendiri atau dapat arisan gitu. Arisan gimana? Dia kerja aja enggak. Tiap hari nongkrong di warkop, yang dia tabung paling cuma utang. Aduh, kok jadi ngeri ya? Jangan-jangan nanti Mina pulang-pulang dapat kejutan. Bukan rumah, tapi utang di mana-mana. Ya, mudah-mudahan aja nggak begitu. Kita doain aja yang baik-baik, namanya juga rumah tangga. Kalau rumah tangga isinya kebohongan sih, mending rumah kosong sekalian, ketahuan serem. Si Empo bisa aja deh. Tapi bener, motor itu pasti dari duit Minah. Tunggu aja, kalau Minah tahu bisa meledak dah tuh rumah tangga. Lagi pasang petasan kali meledak dak. Ikut-ikutan aja lu saprol. Bukan gitu Porodia, biasanya kalau orang habis belanja sayur itu ngapain ya? Ya dimasak lah saprol. Iya, gimana sih Bang Saprol? Masa mau dibuang? Ya dibayar dulu dong belanjaannya. Waduh,
saya lupa belum matiin kompor. Biasa Saprol, catat dulu ya. Duh, apes. Kebiasaan banget. Ibu mau alasan apa? Lupa angkat jemuran, lupa manasin air, atau lupa belum kasih makan kucing? Hehehe, saya lupa bawa uang Bang Saprol. Malam bapak-bapak. Wah, ada yang beda nih. Motor baru ya? Bang Jai, mantap deh. Mengkilap bener, kayak panci baru. Hahaha. Iya, alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Tapi motor baru bukan berarti harus lupa kewajiban Bang Jai. Ronda juga tanggung jawab kita bersama. Betul itu. Siap Pak RT, malam ini saya akan ikutan ronda nemenin Bang Udin, iya nggak Bang? Gitu dong, cakep. Ngomong-ngomong, Mina gimana kabarnya di Arab? Alhamdulillah sehat Pak, tiap bulan masih ngirim. Katanya sekarang kerja di rumah majikan yang baik. Syukurlah. Kalau Bang Jai sudah dapat kerjaan belum? Belum Pak, masih nyari-nyari, sempet daftar ojol tapi belum lolos. Bang Jai, kalau bisa jangan hanya nunggu. Usaha itu banyak bentuknya. Jangan terlalu bergantung sama Mina. Dia kerja keras di sana, Bang Jai juga harus begitu di sini. Betul, masa istri banting tulang, suami malah banting kasur. Hahaha. Siap Pak RT, besok saya coba lagi. Bagus, mulai dari yang kecil dulu gak apa-apa. Yang penting kamu ada usaha. Jangan malu kerja apapun asal halal. Nah, itu baru Bang Jainuddin yang Udin kenal. Bisa aja Bang Udin. Tapi Udin serius ya, motor Bang Jai keren banget. Kalau Udin bawa 1 kali muter, bisa-bisa baliknya Udin bisa punya pacar baru nih. Dijamin ketampanan Bang Udin naik 100% setelah Bang Udin naik motor ini. Bang Jai suka bener deh. Hahaha. Sudah malam, ayo kita mulai rondanya. Jangan cuma ngobrol doang. Bisa-bisa maling ikutan ngeronda nanti. Siap, Komandan. Ngapain gue capek-capek kerja? Udah jelas ada tambang emas di dalam rumah. Sorry, gue bukan laki-laki bodoh ya. Siapa bilang cowok kampung gak bisa tampil kayak artis sinetron? Nih lihat, ganteng natural kan? Lah, ini motor kenapa lagi? Jangan bilang. Ya elah, habis bensin. Duh, sial belum sempet isi tadi. Beginilah nasib cowok keren, selalu diuji, bahkan sama bensin. Bang, motornya kenapa? Oh, enggak kok, cuma habis bensin. Biasa, efek terlalu sering diajak muter-muter. Motornya nggak kuat nahan pesona saya. Abang bisa aja. Ngomong-ngomong, mbaknya dari mana nih? Saya dari rumah teman saya di deket sini, Bang. Panggil aja saya Bang Jai. Nama panjang saya Jainuddin. Tapi kalau yang kenal deket, biasanya panggil saya Jai. Jai ganteng. Saya asli warga kampung Kincir. Saya Maya. Oh, Maya ya? Nama yang manis. Kalau dibalik jadi ayam dong. Bang Jai bisa aja deh. Tapi Bang Jai kerja di mana? Kok pagi-pagi udah muter-muter? Jujur aja nih ya, saya belum kerja. Lagi istirahat panjang, tapi tenang. Hidup saya nggak susah. Istri saya kerja di Arab jadi TKW. Tiap bulan pasti ngirim uang. Oh, Bang Jai udah nikah. Iya sih, saya sudah nikah. Tapi kan itu status administratif aja.
Di hati saya masih banyak ruang kosong kok. Tergantung siapa yang datang. Wah, istrinya baik banget ya. Kerja jauh-jauh tapi masih peduli sama Bang Jai di sini. Ya iyalah, saya ini kan investasi jangka panjang. Ganteng, setia, romantis. Dia tahu nggak bisa asal tinggalin. Tapi ya itu, duit dari sana saya kelola dengan baik. Buat gaya, buat jajan, ya buat yang lain-lain juga deh. Saya sih suka laki-laki yang bisa nikmatin hidup. Apalagi kalau nggak pelit. Wah, kebetulan banget kalau sama cewek manis kayak kamu, saya bisa berubah jadi ATM berjalan. Selama kamu senyum terus, saya siap transfer perasaan kok. Bang Jai lucu deh. Kalau saya lucu, kita boleh dong sering-sering ketemu. Wih, Jai, gaya lo makin jadi aja sekarang. Nongkrong di kafe, bajunya kayak vokalis band. Keren bener deh. Biasa Dito, hidup tuh harus dinikmati. Duit ada, gaya harus jalan. Hidup jangan kaku, ntar cepet tua. Tapi gue penasaran, duit lo dari mana sih? Lo kan gak kerja. Oh, si Minah ya? Iyalah, tadi pagi aja dia ngirim pesan mau nelpon. Biasanya nih kalau udah bilang mau nelpon, tandanya mau transfer uang bro. Halo, assalamualaikum sayangku. Gimana di sana? Panas. Di sini juga panas, tapi panas karena kangen kamu. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah sehat. Tadi aku udah transfer ya, 20 juta. Tolong dibeliin sawah yang kemarin kita omongin, yang di deket irigasi itu. Wah, iya, aku catat ya, 20 juta. Aman, aku langsung cek tanahnya nanti sore. Pokoknya uang kamu aman di tanganku, Minah. Iya, tolong banget ya, Bang. Aku kerja di sini capek. Yang penting masa depan kita di Kampung Kincir bahagia ya, Bang. Iya dong, Minah. Ya udah, aku lanjut kerja dulu. Kamu gak ada macam-macam sama aku kan, Bang? Kamu setia kan sama aku? Semangat ya Minahku sayang. Aku janji, aku setia kok sama kamu. Tuh kan, gue bilang juga apa. Gila sih. Bro, hidup itu harus seimbang. Istri kerja keras, suami juga harus kerja dong. Kerja nikmatin hasil istri. Tapi lu serius? Lu gak takut gitu kalau nanti ketahuan? Selama mulut gue manis, semua aman. Lagian, Mina masih lama kok pulangnya. Bang Jai, makasih ya udah ajak aku makan di tempat kayak gini. Romantis banget. Apalah arti uang dibanding senyum kamu, Mai? Selama kamu bahagia, hati aku ikut tentram. Ih, Bang Jai bisa aja sih. Tapi bener ya, abang gak nyesel udah sering beliin aku barang-barang. Aku takut dikira matre loh. Maya, dengerin ya. Yang matre itu yang minta. Kamu kan gak pernah minta. Aku yang ngasih. Lagi pula uang istri aku masih banyak. Maksudnya rezeki aku masih lancar. Emangnya Bang Jai beneran gak kerja? Berarti istrinya yang kerja keras dong. Iyalah, tapi dia percaya sama aku. Tapi Bang Jai yakin gak kalau istri Bang Jai itu gak bakal curiga? Kan abang sekarang sering keluar, beli barang-barang mewah, ngajak aku kemana-mana. Dia percaya penuh. Lagi pula, aku kan pinter jaga cerita. Yang penting Maya bahagia. Kalau kamu bahagia, aku juga senang. Kalau aku mau perhiasan kalung boleh? Boleh dong. Apa sih yang enggak buat Maya? Dasar laki-laki bodoh, gua akan peras habis semua uang lu Jainuddin.
Sayur, yur, yur. Saprol, gua mau beli terong seger. Dijamin seger kayak muka Saprol, Po. Kalau bangun tidur cuci muka dulu napa, Saprol? Masih mimpi udah keliling dagang sayur aja lu. Harganya berapa nih? 5.000, Po. Murah meriah. 5.000? Kemahalan. 3.000 aja ya. Udah langganan juga. Haduh, poro dia. Nawar mulu tiap hari. Coba, Po, punya duit banyak kayak Mbak Mina, istri Bang Jainuddin. Wah, tinggal tunjuk aja. Prol, ambil semuanya, gak pakai nawar. Ini udah nawar, ngutang pula. Emang si Minah tuh gajinya gede ya? Gede, Po. TKW di Arab sana minimal bisa 7 juta sebulan. Kalau majikannya baik, dapat bonus, THR, sama uang jajan. Belum lagi kalau kerja lembur, bisa sampai 10 juta. Pokoknya banyak dah. Pantesan tuh Jainuddin gayanya kayak pejabat. Motor baru, bajunya mentereng, tiap hari nongkrong terus. Iya, suami mana yang di rumah tapi bisa hidup mewah? Ya suaminya TKW, Po. Tapi gak semua gitu ya, takutnya salah paham. Kalau gue sih kagak ikhlas. Malahan katanya ada teman deket juga sekarang. Teman deket gimana, Bu? Loh, biasanya berita hangat kayak gini berasal dari mulut Porodia. Kan gue udah tobat, Saprol. Alah, tobat. Kalau Porodia tobat, sama aja saya percaya kalau gajah bisa terbang. Jadi gini, Po. Bang Jainuddin sering boncengin cewek ke kota. Dan itu bukan istrinya. Ya, kita bisa nebak sendirilah. Kasian ya Minah. Kerja siang malam di Arab, suaminya malah selingkuh. Ya begitulah dunia, Po. Kadang yang berkeringat gak selalu yang menikmati. Yang penting Porodia mau bayar sayurannya berapa nih. Jangan nawar terus. Tuh kan, Po. Siapa tahu itu sepupunya, Po. Lu gimana sih, Saprol? Tadi bilang selingkuhan, terus sekarang sepupunya. Ya kita kan belum punya buktinya, Po. Kita gak boleh berburuk sangka. Males gue ngegosip bareng lu, beritanya gak jelas. Lah, si Empo gimana sih? Yang bawa berita kan si ibu ini, bukan Saprol. Jai, dari tadi lu main HP terus, udah kayak jualan online aja lu. Si Maya bro, minta dibeliin HP baru. Katanya HP-nya lemot, gak bisa update aplikasi. Padahal baru bulan kemarin gue beliin tas. Waduh, tuh cewek lemotnya bukan di HP doang, tapi juga di hati. Pinter banget ngeruk duit lu, Jai. Gimana ya, kalau gue tolak, bisa-bisa dia ngambek. Nanti malah gak mau ketemu lagi. Gue udah terlanjur sayang sama dia bro. Maya juga sayang sama lu. Masa enggak sih bro? Lu yang bener aja. Terus duit dari mana? Makanya ini gue mau nelpon Mina. Lu diam dulu ya. Halo Mina, sayangku, sehat kan di sana? Iya bang, alhamdulillah sehat. Kenapa? Mina sayang, di kampung lagi rame maling. Rumah tetangga kemalingan 2 malam berturut-turut. Aku takut banget rumah kita tuh belum ada pagar. Gampang banget dijebol maling. Astagfirullahaladzim. Iya, aku kepikiran banget. Makanya aku mau pasang pagar yang bagus, yang besi gitu, biar aman. Kamu juga bisa kerja tenang di sana. Terus kamu butuh berapa? Ya, sekitar 6 juta aja cukup buat DP-nya. Nanti kalau kurang, aku nabung pelan-pelan. Iya deh, nanti malam aku transfer. Makasih ya Mina. Gila sih lu,
Aktingnya bisa masuk sinetron. Cuma dari maling bisa dapet HP buat selingkuhan. Siapa dulu? Jai gitu loh. Pok, udah tahu belum? Ada gosip apa lagi, Bu? Bukan gosip, Pok. Itu si Empo udah tahu belum kalau minggu depan ada tur ibu-ibu Kampung Kincir? Kok saya gak tahu ya, Bu? Oh iya, kan si Empo kemarin gak datang di pengajian. Kemarin diumumin, Po, akan ada tur. Lah, kalau gitu saya harus punya baju baru. Kalau mau ke mall, saya ikut ya, Po. Kali ini bayar sendiri, saya nggak ngajakin ngeborong. Kirain mau dibayarin. Ya udah, saya siap-siap dulu ya, Bu. Kita berangkat sekarang juga. Po, kalau gitu saya pulang dulu atuh. Baju saya jelek ini. Udah, cakep segitu mah. Diem-diem sini, kita langsung berangkat nih. Bajunya cakep-cakep ya, Po. Iya, Bu. Dijamin deh penampilan Rodia yang paling cakep. Kan kita belum lihat Po Yati. Siapa tahu dia lebih cakep dari Po Rodia. Gak usah ngebandingin gua sama dia deh. Po, itu Bang Jainuddin. Ini sih fix, bukan cuma sepupu. Masa mesra-mesraan begitu? Sama bawa belanjaannya banyak banget lagi. Gak bisa dibiarin nih. Pak Rete, kok ibu-ibu Kampung Kincir mau pergi tur, tapi gak ngajak-ngajak Udin? Kalau ngajak kamu, emang mau ngapain, Din? Ibu-ibu semua. Kalau enggak, adain yang versi bapak-bapak dong, Pak Rete. Kalau ibu-ibu, mereka bikin tabungan khusus, Din. Kalau kamu mau ikutan, kamu harus gabung sama ibu-ibu. Ide, enggak ah. Pak RT, sumpah Pak RT. Ada apa, Porodia? Pok Rodia kalau mau ngomong jangan terburu-buru dong. Tenang, Pok, tenang. Dari kemarin itu banyak yang ngeliat Bang Jainuddin boncengan sama perempuan. Tapi saya sih masih mencoba positive thinking ya Pak RT. Mungkin itu sepupunya. Nah gitu dong, Pok. Jangan gampang suujun sama orang lain. Ternyata ya Pak RT, itu tuh benar selingkuhannya Bang Jainuddin. Porodia tahu dari mana emang? Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, Pak RT. Saya habis belanja, ngeliat Bang Jainuddin mesra-mesraan sama ngebelanjain itu perempuan banyak banget. Masa iya, Pok? Ini sih udah keterlaluan, Pak RT. Kasian Mina, dia di sana capek-capek kerja, di sini suaminya malah selingkuh dan ngabisin duitnya Mina. Coba nanti kita tanya baik-baik ke Bang Jainuddin. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Ih, Pak RT gimana sih? Duh, saya mesti kasih tahu Minah nih. Semoga aja Pok Rodia salah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Pok Rodia. Ngomong-ngomong, ada apa ya Pok? Jadi gini Minah. Ada apa Pok? Bang Jainuddin sakit? Duh, gimana ngomongnya ya? Gue takut salah nih. Pok Rodia? Halo? Pok, jangan bikin saya panik dong. Mina, maaf ya, tapi saya harus ngasih tahu kamu. Ada apa, Pok? Bang Jainuddin selingkuh, Mina. Apa? Muka ditekuk aja, Pok. Lagi emosi aja rasanya saya, Bu. Loh, kenapa emosi? Saya baru aja nelpon si Minah. Tadi malam saya nggak tahan. Akhirnya saya bilang juga semuanya tentang kelakuan suaminya, si Jainuddin.
Jadi si Empo beneran ngasih tahu si Minah, Po? Iya Bu, masa saya diem-diem aja? Minah tuh kerja banting tulang di Arab, jauh dari suami, dari kampung. Suaminya malah seneng-seneng sama cewek lain. Saya yang bukan siapa-siapanya aja sakit hati ngeliatnya. Ya Allah, kasihan banget Minah. Saya tahu betapa susahnya dia kerja di luar negeri. Kalau lapar harus nahan. Kalau majikan marah harus sabar. Ya meskipun gak semua majikan kayak gitu. Dan dia itu gak pernah lupa kirim uang tiap bulan Bu. Semua dia yang nanggung. Tapi Jainuddin malah pakai uang itu buat pacaran sama si perempuan itu. Ngeri ya zaman sekarang. Laki-laki kayak Jainuddin tuh enak di rumah. Makan enak, gaya mewah. Tapi hatinya busuk. Saya tuh pengen gampar dia rasanya. Gak ada rasa malu, gak ada rasa syukur. Lihat, Minah kerja jauh-jauh. Tapi di kampung suaminya malah jadi raja. Pas si Empo nelpon, Minah nangis. Nangis Bu, suaranya gemeter. Tapi dia bilang mau kuat. Katanya dia bakal pikirin baik-baik. Apa masih pantas dia mempertahankan rumah tangganya. Kalau saya jadi Minah, saya pulang diem-diem. Biar lihat sendiri kelakuan Jainuddin. Biar dia kaget dan gak bisa ngeles lagi. Iya Bu, Tuhan itu adil kok. Cepat atau lambat, orang kayak Jainuddin bakal dapat balesan. Saya berdoa aja, semoga Minah dikasih kekuatan. Dan Jainuddin biar sadar kalau cinta itu gak cuma modal uang, tapi soal amanah. Bang Jai, makasih ya. Hari ini seru banget. Aku bener-bener seneng. Gak nyangka bisa dapat semua yang aku pengen. Apa sih yang gak buat Maya? Kamu senyum aja tuh udah bikin aku adem. Ih, bisa aja Bang Jai. Aku mau nyenengin kamu. Kan aku pernah bilang, selama aku bisa, aku mau bikin kamu bahagia. Tapi serius deh, Bang Jai, gak keberatan kan beliin semua ini? Gak apa-apa dong. Maya, aku pulang dulu ya. Sampai ketemu besok. Hati-hati di jalan ya Bang Jai. Dah. Pak RT, di sini ada Udin juga Pok Rodia. Iya Bang Udin, hansipnya si kampung kincir. Jangan-jangan Pok Rodia bawa gorengan ya? Udin siap bantu ngabisin kok. Saya gak bawa gorengan Bang Udin, tapi saya bawa kabar yang lebih crispy dari tahu isi. Kabar apa lagi ini? Jangan sampai fitnah, Pok. Bukan fitnah Pak RT, ini fakta. Saya baru aja semalam teleponan sama Minah. Saya kasih tahu semuanya kalau Jainuddin suaminya itu selingkuh sama perempuan lain. Aduh ai. Udin kasihan sama Mbak Minah. Mbak Minah kerja jauh-jauh, nahan rindu, nahan capek. Di sini suaminya malah main api. Nah itu, Minah sampai nangis dengar kabar dari saya. Tapi dia masih kuat. Katanya dia mau pikirin semuanya dulu. Saya sampai gemes sendiri. Kok bisa-bisanya Jainuddin tega kayak gitu? Itu namanya laki-laki lupa daratan, Pok. Dapat kiriman rutin, makan enak, punya motor. Malah disalahgunain buat ngegombalin cewek. Kalau Udin sih, jangankan selingkuh, mau ngechat mantan aja takut gak direspon. Hahaha. Makasih atas informasinya, Porodia. Nanti saya akan panggil Jainuddin dan menanyakannya langsung agar tidak terjadi fitnah. Pak RT harus tegas, soalnya warga juga udah pada bisik-bisik. Gak enak kalau jadi bahan omongan terus. Tapi tolong Porodia, jangan terlalu menyebarkan gosip kemana-mana. Biar saya selesaikan baik-baik dulu. Nah, betul itu. Iya Pak RT, saya gak akan nyebar luasin berita ini. Tapi kalau ada yang nanya, kadang susah juga sih buat diemnya. Mulutnya ditahan Pok Rodia, ditahan.
Iya Bang Udin. Tiap hari bawaannya happy terus. Bakalan awet muda terus nih. Jai ganteng. Kok remnya blong sih? Ah! Bang Jainuddin, sabar ya. Ini semua cobaan. Kami ikut prihatin, tapi kamu harus kuat. Pak RT, kaki saya Pak RT. Kenapa? Akibat kecelakaan yang hebat, kaki Bang Jainuddin terpaksa harus diamputasi. Gak mungkin, pasti ini cuma mimpi kan Pak RT? Ini ujian besar, tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada waktu buat perbaiki semua. Saya gak bisa jalan lagi, kaki saya hilang Pak RT. Tapi kamu masih hidup, masih bisa ngobrol, ketawa, nyanyi. Yang saya pikirin bukan cuma kaki saya, tapi Maya Bang Udin. Maya, selingkuhanmu itu. Iya Bang, saya sayang sama Maya. Astagfirullahaladzim, yang bener aja. Istri Bang Jai jauh-jauh kerja di Arab, kirim uang tiap bulan. Terus Bang Jai malah mikirin selingkuhannya. Aduh ai. Bang Jainuddin, justru ini saatnya Bang Jai sadar. Bang Jai hampir mati tadi. Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Gunakan untuk minta maaf ke istrinya. Bukan malah mikirin perempuan yang bikin Bang Jai lupa daratan. Saya nggak tahu Pak RT. Hati saya beneran bingung. Maya tuh beda. Dia nggak seperti Minah. Jelas beda lah. Dia itu cuma manfaatin Bang Jai aja. Sekarang Bang Jai sakit, dia di mana? Datang nengokin aja enggak. Halo, Pak RT. Iya Mina, maaf ganggu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Jainuddin ya, Pak? Kamu udah dengar? Belum, Pak. Tapi saya bisa nebak. Pasti tentang dia. Mina, Jainuddin kecelakaan tadi sore. Ditabrak mobil pas perjalanan pulang. Kakinya parah dan dokter harus amputasi kaki kirinya. Mina, kamu masih dengar? Iya, Pak RT. Saya dengar. Saya tahu kamu pasti masih kecewa dan ini semua pasti berat. Tapi saya rasa kamu perlu tahu, Jainuddin sekarang lagi hancur, Mina. Dia butuh dukungan. Dulu saya juga hancur, Pak. Tapi gak ada yang peduli. Saya kerja siang malam di negeri orang, nangis sendiri, rindu sendiri. Tapi dia malah pakai uang saya buat perempuan lain. Saya paham, Mina. Kamu punya hak untuk marah, untuk kecewa. Tapi kalau boleh saya bilang, Jainuddin sekarang seperti orang yang baru sadar setelah semuanya terlambat. Saya butuh waktu, Pak. Saya gak bisa jawab sekarang. Saya gak tahu saya harus kasihan atau biarin dia belajar dari sakitnya. Itu keputusan kamu. Kami di sini cuma bisa sampaikan kabar. Tapi kalau nanti kamu ingin bicara langsung sama dia, saya akan bantu. Baik, Pak RT. Terima kasih. Jaga kesehatan di sana, Mina. Apapun keputusannya nanti, saya yakin kamu wanita yang kuat. Saya gak sekuat yang orang kira, Pak RT. Tapi saya belajar ikhlas. Halo, Maya? Bang Jai, kamu kemana aja sih? Gak ada kabar beberapa minggu. Aku mau minta jemput. Aku mau ke mall dong. Aku bosen nih. Maaf Maya, aku nggak bisa jemput. Aku lagi di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit? Iya Maya, aku kecelakaan. Terus aku gimana? Masa kamu gak bisa nganterin aku? Kamu udah gak sayang ya sama aku? Aku bener-bener minta maaf.
Tapi bukan karena aku udah gak sayang lagi sama kamu, tapi aku beneran lagi sakit. Ah, banyak alasan kamu. Sakit dikit aja udah drama. Aku gak bohong Maya, aku serius. Alah, sama istrinya aja suka bohong. Apalagi aku yang bukan siapa-siapa kamu. Gak gitu Mai. Maya. Ah, sialan. Ini juga kaki. Kenapa mesti buntung sih? Bawa apes aja. Udah pada denger belum? Si Jainuddin kecelakaan. Ya Allah, yang bener, Pok. Iya, dia kecelakaan setelah nganterin pulang selingkuhannya itu. Terus ya, kakinya buntung, diamputasi katanya. Innalillahi, kok bisa segitunya? Wah, ngeri banget. Makanya saya bilang, karma itu nyata. Coba pikir, Minah kerja di Arab, dia di sini dikirimin duit. Malah dihabisin buat cewek lain. Sekarang kakinya hilang. Sakit itu, pasti bukan cuma di badan, di hati juga. Ya ampun, Minah udah tahu belum? Udah sama Pak RT, tapi saya ngerti sih, Minah pasti kecewa setengah mati. Udah sakit hati, sekarang dapat kabar kayak gitu. Hidup memang gitu. Kita nanam padi ya numbuh padi. Nanam duri ya kena duri. Gak bisa ngeles. Kadang omongan lu suka bener ya, Saprol. Saprol gitu loh. Aduh, Pok Rodia habis belanja nih. Iya Bang Udin, kalau ada lebihan, Udin nerima kok Pok. Kalau bisa 2 sama buat Pak Rete. Hahaha. Kagak ada, udah pas pokoknya. Idih, gak bisa diajak bercanda nih Pok Rodia. Itu siapa Pok? Shh, diem. Mau ikut nggak? Ikut. Mbak, maaf nih. Mbak pacarnya Bang Jainuddin ya? Jainuddin mana? Itu yang istrinya kerja di Arab. Saya cuma kenal gitu-gitu aja, gak ada yang spesial. Gak ada yang spesial tapi boncengan mesra. Diajak ke mall, belanja banyak. Mpok, maaf nih ya, saya itu gak pernah nganggep dia seseorang yang spesial. Saya cuma nganggep dia orang biasa yang bodoh. Idih, kasar banget sih Mbak ngomongnya. Kalau dia gak bodoh, dia gak akan menduakan istrinya yang jelas-jelas lagi nyari nafkah buat keluarganya. Baru punya uang sedikit aja udah berani selingkuh. Penampilan gak seberapa, amit-amit deh. Jangan cuma nyalain orang lain. Si mbaknya juga jadi perempuan murahan banget, gampang diobral lelaki. Males saya ngobrol sama orang kampung, gak penting. Bisanya cuma ikut campur urusan orang lain aja. Aduh, cantik-cantik mulutnya kok kayak gitu. Sabar, Rok, sabar. Gua kalau ngeliat pelakor bawaannya gemes banget. Ingat masa lalu ya, Pok. Hahaha. Kenapa bisa sampai seperti ini hidup gua? Mina, udah 2 minggu gak ngabarin. Biasanya selalu nelpon, kirim uang. Sekarang gak ada kabar sama sekali. Maya juga gak ada kabar, ditelepon susah. Sepi banget hidup, gak ada yang nyemangatin gini. Kamu sama Porodia dari mana? Kok bisa berduaan? Aduh, Pak Rete gak usah cemburu gitu dong. Takutnya Poyati cemburu, Din. Saya sama Bang Udin. Sorry Pak RT, bukan level saya.
hati saya udah diisi sama Bang Bowo. Idih, si kumis lele. Hai. Pak RT, ngomong-ngomong gimana kabarnya itu si Bang Jainuddin sekarang? Pok Rodia mending jengukin aja Bang Jai. Kasian tuh sendirian kena mental. Idih, saya kalau lihat si Jainuddin bawaannya emosi. Dia masih shock berat. Ya maklum, kehilangan kaki itu bukan perkara kecil. Harus pelan-pelan terima kenyataan. Iya, saya sih turut prihatin ya. Tapi jujur aja, saya tuh ngerasa itu kayak karma gitu gak sih? Aduh, karma gimana maksudnya, Pok? Istrinya kerja jauh-jauh di Arab, dia malah asik poya-poya sama cewek matre. Duit istri dinikmatin sama selingkuhan. Sekarang giliran buntung, selingkuhannya aja pergi. Porodia, kita jangan langsung menghakimi begitu juga. Betul yang dilakukan Jainuddin memang salah. Tapi musibah tetap musibah. Kita harus kasih dukungan moral juga. Biar dia sadar, bukan makin terpuruk. Ya saya ngerti Pak RT. Tapi tetap aja, ini jadi pelajaran buat yang lain. Jangan pernah ngehianatin orang yang tulus. Apalagi pasangan hidup. Balasannya kadang gak nunggu di akhirat. Di dunia juga langsung dikasih. Betul juga tuh Pok, cakep. Saya cuma berharap Mina masih punya hati buat pulang dan lihat kondisi Jainuddin, biar ada kesempatan perbaikan. Entahlah Pak RT, hati perempuan kalau sudah disakitin terlalu dalam, susah move on. Aduh, jalan aja susah ini. Aduh, hayo lo, Pok Rodia. Bang Jai udah bisa jalan-jalan. Harus bisa Pak RT. Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Kalau bukan saya sendiri, nggak akan ada orang lain yang mau bantu saya. Apalagi saya ini orang yang hina. Malesnya ngobrol sama Pok Rodia gini nih. Sering kepergok sama orang yang lagi diomongin. Kan jadi nggak enak, Pok. Namanya juga lagi ngerumpi, Bang. Udah pasti ngomongin orang. Harusnya udah nggak aneh dong. Duh, Udin jadi nggak enak sama Bang Jai ganteng. Perut keroncongan, uang habis. Ya Allah, Minah, kenapa kamu gak ngirim uang lagi? Hah? Itu kan Maya. Maya, ini aku Jainuddin. Siapa itu sayang? Maya, kamu gak kenal sama aku? Saya gak kenal sama orang cacat, dekil, kaki buntung, bau keringet kayak kamu. Jangan ngaku-ngaku kenal saya, bikin malu aja. Ini aku yang dulu aja kamu belanja, yang beliin kamu tas, sepatu, perhiasan yang kamu pakai aja itu yang beliin aku. Itu dulu, waktu kamu masih punya uang dan 2 kaki. Sekarang, lihat diri kamu, mau ngasih apa ke aku? Tongkat, cuy. Ayo sayang, kita cabut. Gak level ngobrol sama orang kayak gitu. Ya Allah, apa emang ini balasan buat aku? Minah, aku nyesel. Loh, Bang Jainuddin, habis dari mana Bang? Saya habis beli roti, Bang. Uang udah habis, tapi Minah belum kirim-kirim uang. Bang Jainuddin kabarnya gimana sekarang? Bang Saprol ya sendiri aja gimana keadaan saya saat ini. Sekarang teman saya ya tongkat ini, Bang. Saya ikut prihatin Bang, tapi insya Allah semua pasti ada hikmahnya. Amin. Saya mau lanjut pulang ya Bang Saprol. Mari Bu Ibu. Ih,
Itu si Jainuddin sekarang baru ngerasain akibatnya. Dulu belagu banget, mentang-mentang punya duit dari istrinya. Shh, pelan-pelan Bu ngomongnya, orangnya belum jauh. Kenapa? Emang bener kan? Waktu istrinya kerja mati-matian di Arab, dia malah foya-foya sama perempuan. Sekarang ditendang deh sama selingkuhan, kakinya buntung pula. Ya Allah, saya malu. Ternyata ini semua karena ulah saya sendiri. Dulu saya sombong, angkuh. Sekarang saya sendiri dihina. Jainuddin, kamu adalah laki-laki yang dulu aku percaya sepenuh hati. Aku rela ninggalin kampung, ninggalin semua demi cari nafkah buat kita, buat keluarga kita. Tapi apa balasannya? Kamu malah selingkuh, harta kiriman aku cuma kamu hamburin buat perempuan lain. Aku gak perlu balas dendam, biar Tuhan yang balas semua itu. Aku cuma mau tenang, aku mau hidup buat diri aku sendiri sekarang. Cinta yang tulus gak selayaknya disia-siakan.